Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita boleh kembali hadir bersama-sama, dan di saat ini kita mau menenangkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau membaca firman Tuhan untuk menguatkan diri kita memasuki kehidupan kita selanjutnya. Untuk itu saya memberikan kesempatan bagi kita semua untuk hening sejenak. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk itu kita butuh pimpinan dari Roh Kudus memimpin kita, dan mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pagi hari yang Kau berikan pada kami. Kami masih mengalami sukacita yang baru, kehidupan yang baru, hari yang baru bersama dengan Engkau. Sebelum kami memasuki kehidupan kami, ya Tuhan, kami terlebih dahulu merendahkan hati kami untuk duduk diam, membaca firman-Mu, serta kami memahami firman-Mu, Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami memahami firman-Mu hari ini. Tuhan, berfirman-Lah, dan kami siap untuk mendengar dan siap untuk melakukannya. Ampuni juga akan segala dosa serta kesalahan kami, ya Tuhan. Kiranya kami terus diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bermain sebentar ya. Saya akan perlihatkan 9 kotak. 9 kotak ya. Dan di antara 9 kotak itu, di belakang kotak itu saya memberikan gambar paku. Ada 3 gambar paku yang saya letakkan di antara 9 kotak tersebut. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sebentar. Ada kotak nomor 1 hingga nomor 9.
Coba Bapak Ibu atau Saudara menebak di manakah paku itu diletakkan? Di nomor 1 kah? Atau di nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9? Silakan Bapak Ibu menebak di manakah paku-paku itu saya letakkan. Sudah menebak? Sudah memutuskan di kotak mana? Oke. Semoga tebakannya Bapak Ibu berhasil ya. Ya, saya akan membuka kotak-kotak itu dan Anda semua akan melihat di manakah paku-paku tersebut, ada 3 paku tersebut berada. Apakah tebakan Anda benar atau salah? Silakan dilihat. Ya, dari sedikit permainan tadi ya, sulit nggak sih kalau kita ini menebak ya, sesuatu yang tidak pernah atau tidak bisa kita lihat secara langsung ya. Maka dari itu kita harus menebak. Terkadang memang sulit ya Bapak Ibu, sulit untuk mengetahui tentang segala hal secara benar. Kita tuh sering meraba-raba, menduga-duga ya. Tetapi kan kalau menduga-duga itu kan belum tentu pasti hal itu benar. Memang sekarang di tengah kecanggihan teknologi ya, segala hal itu bisa kita ketahui ya. Kita bisa menyaksikan berita baik dari dalam ataupun dari luar negeri, bisa melalui televisi, internet, ataupun di radio, ataupun di koran ya. Semua informasi dari segala hal, segala pelosok dunia itu bisa kita ketahui tanpa kita harus menduga. Bayangkan kalau zaman dahulu itu tidak ada yang namanya TV ya, tidak ada yang namanya koran ataupun media-media informasi, tentu akan kesulitan. Tentu kita tidak tahu apa yang terjadi di kota seberang atau negara lain, dimanapun berada, apakah telah terjadi sesuatu, kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa menduga. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, kita menjadi semakin tahu banyak hal. Namun belum tentu segala sesuatu yang diberitakan itu benar adanya. Kadang-kadang hal itu bukan sesuatu yang benar, atau yang bisa kita namakan dengan hoax ya. Tetapi saya mau tanya, apakah melalui teknologi yang serba canggih ini kita dapat mengetahui segala hal ya? Apakah dengan teknologi ini kita dapat mengetahui hari esok? Ataukah apakah dengan teknologi ini kita dapat mengetahui apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh manusia, bahkan mengetahui isi hati manusia? Menurut Bapak Ibu Saudara bagaimana? Tidak, bukan? Kalau untuk mengetahui isi hati manusia, apakah bisa dengan teknologi? Belum tentu. Memang teknologi itu memberi kemudahan kepada kita untuk mengetahui beberapa hal, namun tidak semua hal. Teknologi sendiri itu adalah hasil karya manusia yang juga terbatas. Jadi siapakah yang mengetahui segala hal? Tentu saja hanya satu, yaitu Tuhan. Nah, kita akan membaca satu perikop di mana Tuhan itu mengetahui
segala hal yang ada dalam diri kita, isi hati kita, bahkan sebelum manusia itu mengungkapkannya. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian sambil kita juga membaca Alkitab kita masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Cerita hari ini mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia mati, dan kita merayakan hari Paskah sebagai perayaan bahwa Yesus itu sudah bangkit, ya. Dan dalam perjalanannya sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Tentu kita tahu bahwa kehilangan seseorang yang dikasihi itu tentu membawa duka yang sangat besar, kesedihan yang sangat besar. Ketika para murid ini tahu bahwa kubur Yesus itu kosong, dan sebelumnya juga menduga bahwa mayat Yesus itu dicuri orang, tetapi Yesus pun akhirnya menampakkan diri dan meyakinkan bahwa ia telah bangkit. Yesus mengulang lagi tentang bagaimana dia juga telah mengatakan sebelumnya, sebelum ia ditangkap, Yesus telah mengatakan hal tersebut kepada para murid. Maka dari itu, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya untuk meyakinkan, menguatkan, meneguhkan apa yang dikatakannya itu sebelumnya itu adalah benar, sesuai dengan nubuat para nabi, sesuai dengan kitab suci. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang pertama kali Thomas memang tidak berada di sana, sehingga para murid yang lain selain Thomas menceritakan kepada Thomas bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dikatakan, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi apa respon Thomas? Thomas yang disebut Didimus ragu. Ia belum percaya
terhadap apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Ia belum percaya sebelum ia melihat buktinya. Kalau bukti itu sudah ada di depan mata, tentu saja Thomas akan percaya. Maka dari itu dia mengatakan kepada teman-teman para murid yang lain, aku belum percaya dulu sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan juga sebelum aku melihat bekas paku yang ada di lambungnya. Kalau aku tidak melihat hal itu berarti bukan Yesus. Mungkin saja itu hantu. Kita bisa berpikir, apa yang dikatakan Thomas ini mungkin ada benarnya juga. Jangan-jangan para murid yang lain tidak melihat secara detail ketika Yesus hadir. Apa benar mereka melihat tangannya Yesus ada bekas luka pakunya atau lambungnya yang sudah tertusuk? Para murid mungkin tidak mengatakannya, ataupun mereka mengatakannya tetapi tetap Thomas tidak yakin. Maka setelah 8 hari kemudian, ketika setelah Thomas ini memberikan respon bahwa aku tidak percaya sebelum aku sendiri melihat langsung, ya, 8 hari kemudian Yesus pun menampakkan diri kembali kepada para muridnya, dan tepat pada waktu itu ada Thomas bersama-sama dengan teman-temannya juga. Ketika Yesus datang, ia berdiri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan langsung Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke tanganku, juga ke lambungku. Bapak Ibu, hal ini menandakan bahwa Yesus itu telah mengetahui isi hati dari Thomas. Thomas tidak mengatakan kepada Yesus, Thomas mengatakan kepada teman-temannya, para murid, bahwa ia harus melihat buktinya. Tetapi Yesus tahu bahwa Thomas ini sedang ragu, ya. Sehingga ia langsung berkata kepada Thomas, Thomas, marilah, lihatlah, ini tanganku, ini juga lambungku. Meyakinkan bahwa dirinya adalah Yesus, bukan hantu. Ya. Kita melihat Thomas pun merespon setelah dia melihat langsung, ya Tuhanku dan Allahku, tanda bahwa dia benar-benar percaya kepada Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu Yesus. Yesus pun kemudian berkata, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yesus pun berikan peneguhan. Mungkin setiap orang, setiap pengikut Yesus, ya, pengikut atau para murid yang lain, para murid Yesus kan juga tidak hanya 12 murid Yesus saja, tetapi ada banyak, ya. Meskipun mereka yang lain tidak, ya, bisa melihat Yesus yang bangkit, tetapi mereka dianggap sebagai orang yang berbahagia meskipun tidak melihat, namun percaya akan kebangkitan dari Yesus. Dan itu pun juga menunjukkan bahwa Yesus ini juga akan mengutus para muridnya untuk menyampaikan berita Injil, cerita tentang Yesus dan sebagai Sang Juru Selamat, sebagai Yesus yang telah bangkit kepada semua orang. Dan semua orang yang nantinya menerima berita tentang Yesus ini dan mereka percaya, mereka pun
menjadi berbahagia bersama dengan Yesus. Di sini kita belajar bahwa manusia itu memang terbatas. Kita tidak sebenarnya tahu 100% apa yang menjadi isi hati orang lain, ya, ataupun situasi yang sedang terjadi di tempat lain, tapi hanya Tuhan yang tahu. Jadi ketika kita merasakan suatu permasalahan, kita tahu bahwa kemana kita harus mengungkapkan permasalahan kita. Tentu saja kepada Tuhan. Tuhan memang sudah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita bisa berkata begini, oh kalau gitu Tuhan kan sudah tahu, untuk apa aku datang kepadanya? Tuhan sudah mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memang mengerti kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang dekat dan sayang kepada Tuhan, Tuhan itu juga sayang kepada kita dan menginginkan kita itu untuk dekat, untuk bisa berbicara, berkata-kata, mengungkapkan. Seperti halnya ketika kita punya sahabat, ya, kita percaya kepada sahabat kita untuk bisa menceritakan berbagai hal permasalahan kita. Secara detail kita bisa menceritakannya, supaya sahabat kita itu mengerti benar tentang permasalahan kita. Demikian halnya dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, jadi kita pun juga dapat mengungkapkan hal permasalahan kita secara detail kepada Tuhan, meskipun Tuhan itu sudah tahu dan Dia Maha Tahu. Bapak Ibu, kiranya kita dapat dikuatkan melalui firman Tuhan pada hari ini, ya. Saya akan mengajak kita untuk membuka Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Di sini pemazmur juga menyatakan dan meyakini bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang kita lakukan dan kita pikirkan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita pun juga mulai mengenal Tuhan. Kita juga mau berkata-kata yang jujur di hadapannya. Tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang disembunyikan. Kita bebas, ya, bebas berbicara kepada Tuhan. Dan Dia yang mengetahui isi hati kita. Dia akan menuntun kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita, untuk kita bisa melalui segala persoalan, karena Dia Maha Tahu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mengapakah harus terjadi?
sebelum kita mengakhiri teduh pagi pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat untuk beberapa sahabat-sahabat kita dan juga untuk bangsa dan negara kita dan hal yang lain lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kami pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan, kami percaya akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Dan untuk itu, kiranya kami pun juga dapat terus mengatakan yang sejujurnya tentang isi hati kami, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mendengar setiap keluhan dan doa-doa kami. Pada saat ini pun kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana kami Engkau tempatkan. Kami berdoa untuk kesejahteraan negeri kami, kota kami tercinta Tuhan. Kiranya hikmat-Mu dicurahkan kepada setiap kami yang Engkau tempatkan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai warga negara. Tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat melakukan kewajiban kami dengan baik dan benar. Kami pun berdoa untuk setiap permasalahan yang terjadi di negara ini, baik dari sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya hikmat-Mu saja Tuhan yang menaungi setiap para pemimpin dan setiap mereka yang mempunyai kuasa untuk memutuskan sesuatu agar berjalan dengan baik, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk semua rakyat. Dan kami berdoa untuk toleransi yang ada di negara ini Tuhan untuk terus bertumbuh dengan baik. Untuk kami juga memperjuangkan setiap ketidakadilan yang ada di negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau menaikkan permohonan doa untuk gereja kami Tuhan, GKI Gayung Sari, di mana kami Engkau tempatkan dan di mana kami berkomunitas, berjemaat. Tuhan, kami berdoa untuk para majelis, juga badan pelayanan. Kiranya kami semua melakukan tugas pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa agar proses pemanggilan pendeta yang baru untuk tempat kami boleh berjalan dengan baik, dan juga untuk hal-hal yang lain. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang tercinta, sahabat-sahabat kami, teman-teman terdekat, saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan mereka yang sudah lanjut usia dan dengan keterbatasan fisik mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada mereka, kedamaian serta sukacita untuk terus berharap yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terkhusus kami berdoa untuk anak Lala Tuhan, cucu dari Ibu Sul, juga Pak Wiono dan
Pak Agaton, Pak Hartono, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Paria, Ibu Susana, Saudara Andre, dan juga Ibu Nani, Ibu Liliana, Ibu Pendeta Emeritus Insriono, serta Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Kami juga berdoa untuk Bapak Frederick, Bapak Darwinto, Ibu Sena, Ibu Yusi Umiati, Bapak Wakimin, Bapak Matius, Bapak Ruli, Bapak Gino, dan mungkin ada beberapa yang tidak tersebutkan Tuhan, tetapi kami mengingat nama-nama mereka. Kami ingin mendoakan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa mereka dalam penyertaan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, dan juga untuk keluarga mereka masing-masing Tuhan, kiranya Kau berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, keluarga kami, pendidikan kami, seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, serta pelayanan kami pun kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menguatkan dan berikan hikmat. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.